Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Qayyima liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan berdialog, berdiskusi, yaitu melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Ali Imran, surah 3 ayat 15 sampai 17. Sebuah informasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan informasi yang sangat penting ini, yaitu qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Rasulullah, khususnya kepada orang-orang yang bertakwa, inginkah aku beritahukan ada yang lebih baik daripada yang demikian itu? Maksudnya apa? Maksudnya itu pada surah Ali Imran ayat sebelumnya, itu pada ayat 14 dijelaskan tentang keinginan manusia, tentang kecintaan manusia. Suami mencintai istrinya, istrinya mencintai suaminya, kedua orang tua mencintai anak-anaknya, mencintai harta benda, kemudian binatang ternak, kuda pilihan, ya, termasuk pangkat jabatan. Melalui ayat ini ada yang lebih baik daripada yang demikian itu, dari kecintaan-kecintaan tadi, yaitu Allah berikan informasi kepada orang-orang yang bertakwa, di mana melalui ayat ini sekaligus Allah memberikan 3 hadiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 3 hadiah sekaligus kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau seseorang ikut perlombaan, hadiahnya 1, juaranya juara 1, 2, 1 misalkan. Tetapi yang Allah berikan kepada orang bertakwa sekaligus 3 hadiah. Yang pertama adalah jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Surga betapa indahnya, ya. Istana-istananya megah, permadaninya luar biasa, ya. Kemudian ada sungai-sungai dari susu, dari madu, dari khamr, sehingga ketika kita minumnya akan seger, membuat sehat, membuat semangat, membuat motivasi yang sangat luar biasa. Juga ternyata di surga itu kalau sendirian tentunya sepi. Maka Allah berikan hadiah yang kedua, wa azwajum mutahharah. Allah memberikan hadiah yang kedua, yaitu pasangan-pasangan yang disucikan. Tentunya bagi bapak-bapak, ya.
Bagi kaum lelaki akan diberikan bidadari-bidadari yang cantik, yang muda belia, yang wangi-wangi, yang siap melayani kita semua. Allah berikan. Dan yang ketiga adalah waridwanu minallah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hadiah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah merinci ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan 3 hadiah ini. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, itu pada ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau ya Allah. Akan tetapi iman kami kadang turun, kadang naik, tetapi turunnya lebih banyak daripada naiknya. Kemudian juga ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, karena kami baik terasa maupun tidak terasa banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah ya Allah kami daripada siksa api neraka. Doa ini tentunya kita pakai apakah selepas sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah, karena doa ini adalah ikat untuk mendapatkan 3 hadiah ini, yaitu pada surah Al-Imran surah 3 ayat 16, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian Allah merinci lagi pada ayat 17-nya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi ujian cobaan, juga sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shadiqin wasadiqina, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, jujur perbuatannya, jujur perkataannya, jujur hatinya. Kemudian wal qanitin, orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks qanitin ini, bagaimana agar kita setiap hari sudah mampu memanage waktu, dan semua waktu yang Allah berikan kepada kita setiap hari 24 jam oleh orang-orang qanitin dijadikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsip dasarnya semua yang kita lakukan karena Allah, semua dinilai sebagai ibadah. Sebagai contoh sederhana, ketika kita akan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan aktivitas kita, pekerjaan kita, terlebih dahulu kita mengambil air wudhu ya, untuk berwudhu dulu. Kemudian ketika kita melangkahkan kaki kita, kita ucapkan dengan bismillah tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka perjalanan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, itu dinilai sebagai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita merebahkan badan kita untuk beristirahat, kita pun kembali mengambil air wudhu, kemudian kita berdoa. Nah, sehingga ketika tidur pun dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah wal munfikina, itu orang-orang yang selalu mendermakan hartanya, memberikan harta yang dimilikannya untuk membantu orang-orang lain, membantu orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukannya. Termasuk tentunya konsep yang sangat sederhana tetapi ini paling penting, bahkan akan membuat tercengang kepada orang perilakunya, yaitu dengan menyekolahkan generasi-generasi kita, dengan membantu menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Syukur-syukur bisa sampai sarjana. Bayangkan ya, setiap anak ini yang lakukannya tentunya nilai-nilai kebaikan karena memang kita didik, maka itu menjadikan amal jariah-jariah buat kita semua. Oleh sebab itu tentunya penting dalam kebersamaan kita untuk mengkader, untuk mencetak generasi-generasi Qur'ani khususnya ya. Kita dermakan harta kita, karena dasarnya yang kita miliki, harta kita itu bukan yang terdapat pada rekening kita sekian miliar, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Itu belum tentu milik kita, tetapi yang menjadi milik kita adalah yang kita dermakan, baik khususnya dalam konsep ya pendidikan regenerasi. Kita membantu menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu ya, sampai sarjana sangat luar biasa, minimal sarjana S1 tentunya. Juga kita dermakan harta kita untuk pembangunan masjid,
pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, ini adalah milik kita kelak, ya, yang akan membuat kita tercengang ketika di hari akhirat nanti. Kenapa? Karena ternyata dengan kedermawanan kita, dengan harta yang kita dermakan itu menjadi amal-amal kebaikan buat kita. Dan yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, itu orang-orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Dikala kebanyakan manusia terlelap tidur nyenyak, kita bangun, kemudian mengambil air wudhu, melaksanakan sholat sunnah, tahajud, bisa dengan 2 rakaat, mungkin bisa 4 rakaat, ya. Kemudian ditutup dengan witir. Setelah itu kita mohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, baik istighfar yang pendek, yang agak panjang maupun yang panjang, tergantung kita. Yang jelas adalah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ini beberapa kriteria atau kepribadian orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan 3 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hadiahnya adalah surga yang mengalir sungai-sungai, kemudian pasangan yang disucikan, kemudian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika di dunia ini kita ingin bertemu dengan kakek nenek kita, buyut kita yang belum pernah ketemu, Allah ketemukan. Dan tentunya yang kita inginkan tentunya adalah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika mendapatkan keridhaan Allah, maka Allah akan izinkan. Kemudian diberikan ciri-cirinya. Pertama adalah orang yang berdoa dengan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Kemudian pastikan kita menjadi orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dermawan, dan kita berupaya setiap waktu sahur pastikan kita selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan 3 hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa. Mari kita amalkan ayat ini dalam kehidupan kita sehingga kelak kita mendapatkan hadiah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.